Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel Kupas, kembali lagi kita di podcast channel Kupas. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya bersama Ustadz Musa Kazim. Kita akan mencoba ngobrol tentang kontroversi kegagalan atau pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia bawah 20 tahun yang disebut-sebut dibatalkan karena ada penolakan terhadap kedatangan atau keikutsertaan tim nasional Israel U20. Sudah banyak pro kontra beredar di media sosial dan juga mungkin di pemberitaan media massa. Mungkin kita akan mencoba menyoroti dari dua sisi. Saya ingin pertama mungkin kita dari sisi yang orang-orang yang ingin pelaksanaan Piala Dunia ini terlaksana di Indonesia. Pertama, argumen mereka Piala Dunia ini atau event Piala Dunia U20 ini adalah kesempatan untuk sepak bola Indonesia bisa berkembang. Ya, karena event yang meskipun event 2 tahunan coba berlangsung sama 1 bulan mungkin ya, buat penuh terus 2 tahun sekali, tapi ini penting karena ada tim-tim atau pemain-pemain bagus yang datang sehingga tim kita bisa ikut merasakan kompetisi level internasional. Sehingga pembatalan ini bagi mereka adalah sesuatu yang bodoh. Bahkan beberapa pemain tim U20 itu mengatakan masa depan kami hancur, mimpi kami pupus. Ya pokoknya quote unquote seperti kiamat lah ini bagi persepak bolaan Indonesia. Dan juga mungkin reputasi Indonesia sebagai penyelenggara sebuah event juga mungkin dianggap hancur, ya kan? Karena kan kita sudah bidding, sudah menawarkan jadi tuan rumah, sudah terpilih, sudah mengeluarkan anggaran, ya kan segala macam. Nah, bagaimana menurut antum? Ya, kalau menurut saya, pertama kita ini sebagai bangsa harus menempatkan nilai-nilai itu lebih daripada sekedar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam momen-momen tertentu. Kalau kita gagal uphold, menjunjung dan memegang nilai, maka akhirnya kita itu sebagai bangsa juga kehilangan kredibilitas. Kita tidak punya muka, tidak punya pamor, tidak punya marwah di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan apa yang terjadi ini buat saya sebagai bagian dari anak bangsa, saya syukuri karena elit nasional kita paham bahwa memegang nilai itu lebih penting daripada sekedar keuntungan sesaat dari sebuah peristiwa, katakanlah penyelenggaraan momen atau event internasional seperti itu. Karena penyelenggaraan event internasional itu bisa setiap saat bisa kita dapatkan lagi. Tapi kalau menjual nilai itu akibatnya bisa jauh lebih besar, jauh lebih fundamental dan substansial bagi kelangsungan bangsa ini. Ketika elit bangsa ini menjual nilai, berarti mereka siap menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar kehilangan kesempatan menyelenggarakan event internasional, yaitu disintegrasi bangsa dan hilangnya koneksi atau hilangnya kepercayaan publik kepada elit penyelenggara negara. Karena kan masyarakat secara umum ini percaya bahwa elit dan penyelenggara negara itu memiliki serangkaian nilai yang tidak mungkin dibuang dan diterabas. Kalau masyarakat itu tidak percaya, apakah artinya mendapatkan kesempatan A, B, C meskipun skala internasional? Apa artinya itu? Karena kepercayaan jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan sesaat atau kesempatan besar sesaat yang datang dari penyelenggaraan internasional, suatu event olahraga internasional.
Saya rasa yang terjadi ini sudah sangat tepat dari sudut pandang bangsa dan negara ya. Bukan dari sudut pandang tertentu atau segmen tertentu seperti tadi yang disampaikan klub-klub bola tertentu, sebagian orang dalam PSSI itu kan cuma segmen tertentu dari masyarakat luas. Gitu. Kita bicara di tataran bangsa dan negara gitu. As a totality, sebagai sebuah totalitas. Itu perlu untuk kelangsungannya. Jadi, sebuah bangsa atau sebagai sebuah keseluruhan, kesatuan, itu kelangsungannya sangat bergantung pada apakah elit bangsa itu mampu memegang nilai-nilai, memegang konstitusi, menjunjung cita-citanya gitu ya, yang ada dalam konstitusi kita. Nah, saya ingin antum mungkin bisa memperjelas atau mengkonkretisasi apa yang disebut dengan nilai ini dan apa efeknya jika sebuah bangsa meninggalkan nilai demi pencapaian temporal. Karena kan terutama masyarakat, maksud saya terutama anak-anak sekarang itu kan lebih pragmatis, lebih lebih melihatnya sesuatu itu yang lebih nyata. Misalkan kalau seberapa besar sih keuntungan kita mempertahankan nilai anti kolonialisme itu yang dalam konteks ini dibandingkan misalkan kita kena sanksi FIFA misalkan, tidak boleh menyelenggarakan event internasional selama 2 tahun atau 4 tahun ke depan. Apa sih konkretnya keuntungan yang kita dapat dengan mempertahankan nilai dan apa dampak negatif jika sebuah bangsa meninggalkan nilai-nilai ini? Iya, ini persoalan bagi sebagian orang yang berpikir pragmatis, berpikir jangka pendek, instan. Mungkin ini tidak bisa ditangkap ya, tidak bisa dipahami lah. Tapi bagi orang yang berpikir dalam tataran kebangsaan, kenegaraan, seorang negarawan dan pemimpin, dia akan tahu bahwa kepemimpinan nasional atau pimpinan nasional, bahkan bangsa dan negara itu, eksistensinya itu berpijak pada serangkaian nilai. Jadi formasi bangsa dan negara ini berpijak atau bersandar pada unsur-unsur nilai yang membentuknya. Kalau ini kita tinggalkan demi prospek lah, ini kan masih prospek keuntungan yang belum tentu untung, belum tentu ada benar sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang yang sekarang menuntut penyelenggaraan itu terjadi. Ya kan? Prospek keuntungan yang belum tentu, maka sebetulnya kita sedang bertaruh. Bertaruh nyawa, bertaruh ruh, atau mempertaruhkan konstitusi, mempertaruhkan undang-undang dasar kita, mempertaruhkan preambul kita demi sesuatu yang sifatnya remeh-temeh, yang belum tentu juga menghasilkan sesuatu yang nanti kita coba akan bedah. Dan itu perilaku anak-anak, perilaku orang bodoh. Umpama kita sekarang kita bisa lihat ini sekedar mungkin tidak apple to apple ya, tidak persis sama perbandingannya. Tapi ini kebetulan saya lihat dan saya observasi dan saya baca di media. Ketika pimpinan dan CEO Toyota ditanya, kenapa Toyota tidak segera masuk ke bisnis mobil listrik atau kendaraan listrik, EV ya, atau electronic vehicle. Jawaban pimpinan Toyota adalah bahwa Toyota itu sebuah perusahaan yang telah established, mapan, dan punya proyeksi dan trajektori yang tidak bisa begitu saja diubah karena adanya tren baru. Tidak bisa. Jadi ada filosofi yang dibangun oleh perusahaan Toyota sedemikian sehingga dia tidak boleh terseret oleh arus yang baru datang atau tren yang baru saja terjadi atau kepentingan-kepentingan sesaat seperti tumbuhnya pasar konsumen kendaraan listrik. Yaitu apa? Bahwa Toyota itu adalah perusahaan yang nilai utamanya adalah durability, yaitu membuat kendaraan yang tangguh dalam waktu yang panjang. Dan kendaraan-kendaraan listrik belum memenuhi standar itu menurut mereka. Oleh sebab itu kan kita tahu misalnya Toyota, produk Toyota itu produk, ini bukan
iklan Toyota, cuman ini sekedar perbandingannya. Produk yang punya jangka penggunaan sangat panjang. Nah, Indonesia ini oleh founding father, dan itu berulang-ulang, terutama oleh Bung Karno, dinyatakan sebagai suatu bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan. Karena apa? Karena pengalaman penjajahan bagi bangsa ini begitu menyakitkan, dan jangka waktu yang lama itu menyebabkan kita ingin sebagai suatu bangsa, dan dalam narasi Bung Karno ingin tidak ada lagi penjajahan di muka bumi buat semua bangsa. Dan bangsa Palestina adalah bangsa yang terjajah, sehingga mau tidak mau nilai yang kita pegang teguh dan dicetuskan dan dicanangkan oleh pendiri bangsa kita itu harus kita jadikan sebagai matlamat kita, sebagai benchmark kita, sebagai filosofi kita berbangsa dan bernegara. Kalau itu kita ditch, kita buang demi keuntungan sesaat yang belum tentu ya. Ini dalam hitung-hitungannya juga nanti kita coba bedah apakah memang ada keuntungan pasti dari sebuah penyelenggaraan seperti ini. Karena ada banyak penyelenggaraan event olahraga internasional yang berujung kerugian bagi negara tertentu. Kalaupun ada prospek seperti itu, nggak bisa dibandingkan dengan substansi, filosofi, falsafah bernegara dan berbangsa. Saya kira ini sesuatu yang tidak bisa dijual demi apapun. Ya. Tadi Antum memberikan contoh sebuah perusahaan, karena kita juga sering baca kan bahwa perusahaan besar itu bisa bertahan dan survive itu karena mereka punya nilai, punya corporate culture. Betul itu. Apalagi sebuah bangsa kan. Apalagi sebuah bangsa. Bangsa kan jauh lebih besar daripada perusahaan. Perusahaan itu kan apalah dibandingkan sebuah bangsa. Nah, menurut saya kehilangan nilai dan substansi dan falsafah itu akan menyebabkan bangsa ini mengalami disorientasi dalam perjalanan selanjutnya, yang itu efeknya disintegratif terhadap bangsa itu. Jadi efeknya adalah akan memecah belah bangsa ini. Dan menurut saya mereka yang menolak ini seperti yang maksudnya menolak penyelenggaraan kedatangan Israel dan penyelenggaraan FIFA karena keikutsertaan Israel ini sebenarnya telah dalam peribahasa itu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya ya, selain manfaat kita menunjukkan bahwa kita adalah suatu bangsa yang berpegang teguh pada pendiriannya, falsafah hidupnya, bahkan falsafah pendiriannya, dan falsafah yang dibangun oleh para pendirinya, founding father-nya, juga karena ini datang dari kelompok nasionalis, ini bisa dikatakan lah ya, mereduksi polarisasi yang terjadi antara kelompok nasionalis dengan Islam. Ya, kelompok nasionalis dan Islamis. Ya. Kalau kelompok Islam mungkin terlalu umum. Nah, nasionalis dan Islamis. Jadi langkah kelompok nasionalis, terutama yang direpresentasikan oleh PDIP, ini telah mendepolarisasi anak bangsa. Sehingga kita melihat langkah ini strategis dalam skala nasional, kebangsaan, dalam skala kebangsaan, dan juga dalam dalam tataran kenegaraan. Sehingga kelompok Islamis itu tidak lagi punya semacam dalih ya untuk meragukan nasionalisme dari kelompok nasionalis. Karena begitu persoalan itu menyangkut penjajahan, kelompok nasionalis ini tegas, teguh, dan konsisten. Ini menghilangkan jarak yang selama ini terbangun atau kecurigaan yang selama ini dibangun oleh pihak-pihak tertentu dari kalangan Islamis atau kalangan lain yang ingin mengalir di air keruh ya. Bisa jadi itu bukan kelompok Islamis juga, bisa jadi. Tapi selama ini kan yang menyuarakan kelompok yang menyebut dirinya sebagai kelompok Islamis. Bahwa kelompok-kelompok nasionalis yang berkuasa sekarang ini cuman memanfaatkan saja Bung Karno, memanfaatkan saja isu-isu. Mereka tidak dirugikan oleh isu-isu. Sekarang terbukti. Kalau persoalannya adalah kerugian material sesaat, vis-a-vis dihadapkan dengan kerugian dalam keteguhan mereka menjaga nilai-nilai, maka mereka akan siap untuk menghadapi kerugian sesaat itu. Ini meneguhkan posisi moral
kelompok nasionalis, dan juga itu tadi menurut saya mendepolarisasi polarisasi yang selama ini telah terjadi itu tereduksi, dan itu Jadi saya bisa dibilang isu ini, isu penolakan ini mempersatukan. Ya, kalau kita mau pakai bahasa vulgarnya antara cebong dan Iya, kampret. Karena ini bahasa kasar vulgar tapi yang sering dipakai. Karena sekarang terbukti bahwa kelompok nasionalis yang berkuasa ini punya suatu komitmen kebangsaan, moral yang siap untuk menepis keuntungan sesaat demi nilai substansial yang lebih tinggi. Tanpa pamrih, maksud saya, tanpa keuntungan yang bisa diharapkan dari materi, dari apapun, dari langkah ini ya. Langkah ini kan tidak membawa manfaat tertentu bagi misalnya Indonesia dari Palestina atau dari bangsa Arab atau kelompok manapun. Malah mungkin kerugian jelas, kerugian materialnya jelas. Nah, ada satu sentilan-sentilan yang disampaikan, misalkan berdasarkan kutipan dari Duta Besar Palestina bahwa Palestina tidak masalah, Israel diterima oleh Indonesia. Terus ada sentilan lah, wah orang Indonesia lebih Palestina daripada orang Palestina. Sebenarnya, saya ingin antum menjelaskan, penolakan ini pentingnya buat siapa sih? Buat orang Palestina atau buat bangsa Indonesia? Ini maksud saya karena kalau kita bicara tentang bangsa, kan harus ada national interest. Iya, itu di situ justru kesalahpahaman orang Palestina yang sendiri yang direpresentasikan oleh Dubes itu. Dia pikir kita ini melakukan ini untuk mereka. Bukan. Kita melakukan ini untuk menjaga nilai kita sendiri. Kita bangsa yang konsisten dengan prinsip kita, dengan falsafah hidup kita. Terserah lu mau terima kasih, mau enggak, bahkan lu mau nolak, enggak masalah. Itu bukan urusan sama kita. Itu urusan lu sendiri gitu loh. Itu urusan kamu sendiri, wahai Dubes Palestina. Toh juga apalagi juga Dubes Palestina ini tidak mewakili seluruh bangsa Palestina ya. Kita tahu dia di sini digaji oleh bangsa Indonesia, oleh negara Indonesia, anggaran Indonesia, semuanya itu anggaran Indonesia. Jadi kedutaan itu adalah suatu kedutaan Palestina di Indonesia itu kedutaan yang dibiayai dan makan dari anggaran kita. Jadi harusnya dia berkomentar lebih bijak. Tapi katakanlah siapa dia ya? Siapa dia gitu loh. Nggak penting banget itu Dubes. Dan persoalan yang lebih penting itu adalah untuk kita. Jadi sama seperti orang berbuat baik. Orang itu berbuat baik untuk kebaikan orang atau untuk kebaikan dirinya sendiri. Ini ada filosofi, ada dalam filsafat etika kita sebutnya sebagai egoisme positif. Orang itu harus punya motif pribadi dalam semua kebaikannya, yaitu bahwa kebaikan yang saya jalankan baik untuk saya dulu sebelum baik untuk orang lain. Jadi kalau saya berbuat baik untuk orang lain, saya tidak mengharapkan imbalan. Karena kebaikan itu baik. Buat siapa? Buat pelakunya dulu dong. Baru buat orang lain, gitu kan? Bahwa pelaku kebaikan itu mendapatkan poin dari kebaikannya sebelum kebaikan itu diterima oleh penerima kebaikannya. Pelakunya terlebih dahulu menerima kebaikan. Bahkan Imam Ali punya kata-kata moral yang luar biasa. Pelaku kebaikan lebih baik daripada kebaikan itu sendiri. Jadi kebaikan, ya maknanya begini, kebaikan itu kan abstrak. Dia adalah sesuatu yang masih berupa abstrak. Pelakunya yang memanifestasikan kebaikan dalam kehidupan itu lebih baik daripada sesuatu yang abstrak itu. Karena ini amal, ini pekerjaan, ini usaha, ini bukan sekedar konsep-konsep ideal dan mental, ini butuh pada keringat dan ketika diimplementasikan manfaat nyata buat si pelaku. Nah, dalam hal ini langkah kita menolak Israel itu terlepas apa keuntungan yang bisa diambil oleh Palestina atau tidak. Keuntungan yang bisa diambil oleh Indonesia sudah jelas, yaitu bahwa kita mempertahankan marwah bangsa Indonesia dan menjaga konsistensi kita dengan falsafah menghapuskan penjajahan dari muka bumi, yang itu adalah falsafah yang benar. Jadi dia benar, baik, bijak, bestari, sehingga menjalankan itu buat bangsa ini sudah baik. Terlepas apakah
bangsa terjajah itu mau berterima kasih atau dapat mengambil keuntungan dari sikap kita atau tidak, terlepas. Tetapi dalam hal ini pasti bangsa Palestina mayoritasnya akan mengambil keuntungan, bukan si dubes yang mungkin kita anggap dia sudah tidak lagi tahu Palestina, karena dia di sini itu juga tidak punya, jadi tidak ada, tidak mewakili siapa-siapa bangsa Palestina kecuali mungkin faksi kecil dari bangsa Palestina. Nah, ada juga pertanyaan gini, Sir. Ini urusan boykot dalam dunia olahraga ini punya nggak efek kepada? Sebentar, saya mau lanjutkan Pak Irman. Kita ini sebagai orang beragama percaya bahwa perbuatan baik itu pertama-tama kembali kepada pelaku kebaikan, ya kan? Dan itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Siapa yang berbuat baik maka kebaikan kembali kepada diri sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, kebaikan kita akan dilihat oleh penguasa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nasib kita, menentukan dunia dan akhirat kita, katakan begitu. Dan yang ketiga, kebaikan itu adalah baik juga untuk orang-orang di sekitar kita sebelum dia baik untuk sesuatu yang di luar. Misal, jadi kebaikan itu, misalnya nih, contoh aja langsung. Kalau Anda bersedekah kepada orang yang tidak mampu, maka pertama kebaikan sedekah itu kembali kepada diri Anda sendiri. Anda mengajarkan kepada diri Anda berbagi dengan yang lain, mengajarkan kepada jiwa Anda kelembutan, solidaritas. Satu. Kedua, Allah mencatat. Jadi itu ada pahalanya di sini. Yang ketiga, Anda mengajarkan anak Anda, keluarga Anda, lingkungan sekitar Anda tentang pentingnya solidaritas, sehingga Anda menciptakan lingkungan yang baik. Ya. Baru setelah itu kebaikan itu diterima oleh pihak keempat ini tadi, yaitu orang miskin yang menerima kebaikan atau orang tertindas. Orang tertindas. Jadi dia sudah menjadi kebaikan, dan terakhir adalah si penerima terakhir dari kebaikan itu adalah si korban. Jadi sangat keliru kalau kebaikan itu dilihat semata-mata efeknya terhadap si penerima kebaikan, ya, karena efeknya di luar itu. Ya, jangan dilihat efek material maksud saya. Oh, semata-mata. Itu yang keliru. Kalau efeknya material, ya semua kebaikan itu menjadi atau bahkan banyak dari kebaikan itu nggak ada hitungan. Ya, berarti pertanyaan materialistik yang tadi akan saya ajukan sebenarnya sudah terjawab juga. Ya, setidaknya gini lah, dari sejarah kolonialisme atau sejarah penindasan, praktik-praktik boykot terhadap penjajah ini apakah berdampak pada penjajahan itu, atau ya ini cuma sekedar panggung untuk menunjukkan bahwa kita punya sikap seperti ini. Saya kira yang pertama itu ketika orang berbuat baik dan berbuat benar, pertama dia jujur pada dirinya sendiri. Jadi dia pertanggungjawaban pribadinya, pertanggungjawaban pribadinya. Kemudian karena kita adalah manusia-manusia atau bangsa yang bertuhan, beragama, kita percaya itu pertanggungjawaban kita sebagai hamba dengan pencipta kita. Kemudian selanjutnya ada pertanggungjawaban kita dengan keluarga kita, lingkungan kita, pendidikan, nilai edukatif. Baru kemudian pertanggungjawaban kita kepada si lemah, pertanggungjawaban moral kita, kewajiban moral kita kepada yang lemah. Tapi itu terakhir ya. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan kebaikan, meskipun yang kita tolong ini tadi tidak tertolong, tetap kita tidak boleh mundur. Menganggap ini sia-sia. Tidak boleh menganggap ini sia-sia. Di situ poinnya. Jadi misalnya kita bersedekah, jangan pernah berpikir saya sudah sedekah segini banyak, tetap aja banyak orang miskin. Lah, kemiskinan itu adalah urusan yang lain dari persoalan penting dan baik serta cerdasnya serta besarnya amal orang yang bersedekah. Terlepas dari apakah yang kita tolong terangkat, terentaskan dari kemiskinannya atau tidak. Seperti kita terhadap bangsa Palestina. Terlepas bangsa Palestina setelah merdeka atau tidak, itu another point. Itu poin lain lagi yang belum tentu perlu kita
rumuskan dari sekarang gitu. Jadi sebenarnya kalau berbuat baik itu apapun ya, selama kalau kita berbuat baik itu pasti win-win ya, Ustaz ya. Bukan win-lose ya. Pasti win-win ya. Karena kan kalau kita lihat sekarang ini seolah-olah kita win-lose nih, win-lose game. Israel win-win. Karena Israel mau dipindahkan ke negara manapun karena dia lolos kualifikasi, ya tetap main gitu kan. Sementara kita karena keikutsertaan kita ini berdasarkan tuan rumah, akhirnya kita nggak main di turnamen ini. Nah, berarti orang udah bilang, oh kita nih win-lose, Israel win-win gitu. Tapi kalau kita, kembali tadi kalau kita berbuat baik itu nggak ada win-lose ya, win-win. Pasti win. Dan menurut saya itu sudah jadi pertimbangan Bung Karno dari situ. Saya selalu bilang Bung Karno ini sayang sekali ya di tengah generasi kita agak underrated. Padahal dia pemikir, filosof, pejuang, pemimpin besar, orang revolusioner, dan bahkan Indonesia ini kan narasi beliau tentang adanya suatu negara kepulauan atau bahkan dalam istilah dia pulau-pulau lautan yang bertabur pulau. Ya kan? Atau Indonesia ini adalah lautan yang ditaburi pulau-pulau. Narasi dia tentang bagaimana bangsa ini mampu mengentaskan dunia dari penjajahan dan menegakkan perdamaian dunia. Makanya istilah kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif dan mencita-citakan persaudaraan dunia. Dan kekeluargaan bangsa-bangsa. Ini kan luar biasa narasi ini. Jadi jangan kita khianati dengan urusan-urusan kecil yang sepele yang belum tentu nanti kita akan coba bedah. Apakah pasti itu ada manfaat materialnya? Ini orang-orang yang ngomong merasa bahwa itu pasti ada manfaat materialnya. Buktiin aja. Kamu bisa memastikan bangsa itu dibangun atas sebuah nilai yang abstrak saja. Pasti. Bukan dibangun oleh elemen-elemen material. Gak bisa. Bangsa itu harus punya cita-cita setinggi langit. Ini langit. sebenarnya juga harus disadari oleh pemain-pemain muda kita ya, pemain-pemain. Karena Anda itu mewakili negara yang dibangun di atas nilai, bukan di atas event-event material seperti. Dan kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, maka kita akan belajar sesuatu yang lebih besar daripada sekedar belajar main bola. Kita belajar menghadapi tantangan global, geopolitik, dan kita bicara negara vis-a-vis negara yang lain. Satu negara bangsa berhadapan dengan negara bangsa yang lain. Mereka akan melihat kita bukan sebagai bangsa yang bagus main bolanya. Wah, itu masalah lain, itu masalah sub persoalan kita. Sub prestasi kita, tapi bangsa yang punya nilai, bangsa yang punya kultur, bangsa yang punya kebajikan, kebijakan. Terlepas apakah bangsa yang kita mau tolong itu berterima kasih atau tidak, terlepas ya. Pastinya mereka berterima kasih sebagian besar lah, minimal bukan dubes itu, karena saya anggap dubes itu tidak mewakili bangsa Palestina. Terlepas dari itu, kita sendiri ini kan ngangkat pamor kita di mata dunia. Nah, sekarang mungkin saya ingin ini ke FIFA nih, Iya. Kita bicara banyak di ini argumen yang tentu saja kontra penyelenggaraan, yang artinya menolak kedatangan tim Israel. Orang bicara tentang double standar FIFA dan UEFA dalam konteks Israel, karena Israel adalah anggota asosiasi federasi di Eropa. Bagaimana mereka memperlakukan Israel berbeda dengan Rusia, atau bahkan memperlakukan Amerika sendiri berbeda dengan Rusia. Ketika Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina, langsung dihukum. Nah, sementara Israel, kita tahulah di banyak media itu bagaimana mereka memperlakukan atlet-atlet Palestina, dilarang bertanding, bahkan ditembaki. Ada yang terbunuh, ada yang akhirnya tidak bisa bermain bola karena kakinya ditembak. Itu sudah berlangsung berdekade-dekade. Sampai-sampai organisasi sepak bola Palestina itu minta Israel dikeluarkan dari FIFA, tapi itu tidak pernah digubris. Nah, Anda melihat seperti apa double standard ini? Iya, itu yang saya bilang. FIFA ini, jadi kita ini sebagian mereka yang mau memanfaatkan momen ini kan kok mengkritik
pemerintah dan elit bangsa yang menolak FIFA. Tapi seperti tutup mata terhadap berbagai kelakuan FIFA yang double standard ini. Jadi seperti lebih mudah gitu loh mengkritik bangsa sendiri. Lebih asyik menikmati mencederai bangsa dan saudaranya sendiri ketimbang mendudukkan FIFA secara lebih proporsional gitu loh. Ini organisasi suci, organisasi sakral, organisasi yang dapat mandat dari Tuhan, organisasi moral. Atau ini organisasi bisnis dan industri yang banyak masalahnya dan sudah terbukti dari sejak waktu Sepp Blatter. Persoalan korupsi di FIFA itu biasa dan itu sudah menjadi pengetahuan umum. Marilah kita lihat FIFA ini apa adanya aja lah. Bahwa dia bermain politik seperti ini, jebakan-jebakan yang dia ciptakan, sudah tepat kita jawab dengan cara begini. Respon kita ini sudah tepat. Karena kita ingin menunjukkan bahwa apalagi saya juga mendengar dari Sekjen PDIP beberapa waktu yang lalu juga soal bahwa FIFA ini dengan mengeluarkan Rusia dari atau kompetisi Piala Dunia dan mengeluarkan Federasi Persatuan Sepak Bola Rusia dari berbagai kompetisi itu sudah melakukan double standard. Katanya tidak mau mencampur adukkan politik dengan olahraga. Tapi Anda adalah yang paling pertama bertanggung jawab, wahai FIFA, atas politisasi sepak bola. Anda yang bertanggung jawab pertama kali melakukan itu. Jadi, dan menurut saya Indonesia itu dengan, nah ini pentingnya lainnya. Indonesia itu dengan mengambil langkah ini, katakanlah, kehilangan apa sih? Kehilangan muka dari Israel. Israel negara kecil, tapi dia dapat ajukan jempol dari Rusia. Nggak ada orang yang bisa bilang Rusia negara kecil atau negara sama dengan Israel. Jadi mohonlah orang itu belajar geopolitik. Jadi Indonesia itu dengan mengambil langkah ini seolah-olah sedang bersolidaritas dengan Rusia. Itu penting buat masa depan Indonesia dan bangsa ini. Penting karena bersahabat dengan Rusia jauh lebih penting dan jauh lebih strategis daripada bersahabat dengan negara seperti Israel yang penjajah ini, yang kita tahu bermasalah gitu. Itu menurut saya langkah yang sangat luar biasa dari segi apa? Dari segi bahwa Indonesia sudah mengambil suatu perhitungan dan pertimbangan. Pertama pertimbangan moral, konstitusional, ya, kultural, filosofis, bla bla bla, juga geopolitik. Rusia itu apapun yang terjadi, dia akan menjadi salah satu negara besar dan salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Yang pemenang perang dunia kedua dengan kekuatan superpower minimal secara militer. Oke, sekarang kita lebih khusus bicara mungkin tentang sepak bola. Kenapa seolah-olah digambarkan bahwa pembatalan Piala Dunia ini kiamat, seakan-akan dari beberapa pundit sepak bola mengatakan bodoh langkah penolakan Israel ini, bahkan pemain-pemainnya bilang mimpi mereka hancur, pupus segala macam. Menurut antum sebenarnya sebuah sepak bola, kemajuan sepak bola olahraga ini itu apakah ditentukan oleh hanya event-event annual atau 2 tahunan semacam Piala Dunia atau bagaimana? Ya, saya bukan pengamat bola yang paham, tapi saya kira common sense mengajarkan, akal sehat mengajarkan bahwa peristiwa penyelenggaraan atau event 1, 2 event, 3 atau 4 event itu bukan sesuatu yang bisa mengubah kultur, mengubah infrastruktur dan menciptakan budaya yang profesional yang baik dalam industri olahraga tertentu. Saya rasa kita bisa lihat seperti misalnya MotoGP. Kita kan menyelenggarakan MotoGP di Mandalika. Apakah kemudian lahir rider-rider dari Indonesia? Kemudian kita juga menyelenggarakan katakanlah beberapa kali Superbike. Apakah itu kemudian melahirkan generasi pembalap motor yang profesional?
Tidak bisa. Bahkan kita lebih jauh. Yang sudah menyelenggarakan Piala Dunia seperti Qatar. Apakah kemudian Qatar itu mendapatkan perubahan transformasi olahraga sepak bolanya menjadi sebuah klub yang disegani dan lain sebagainya? Kan tidak. Bahkan seingat saya Amerika pada tahun 94 menyelenggarakan Piala Dunia itu setelah 94 ya Amerika tetap aja posisinya di situ aja kan. Iya. Dibandingkan misalnya dengan Argentina, Brazil yang punya budaya, kemudian pertandingan bola itu dimulai dari level yang paling rendah, junior sampai naik ada meritokrasi yang jelas di situ, dan bagaimana klub-klub bola ini sudah bersaing di antara mereka di dalam negeri dulu. Jadi penguatan industri sepak bola itu bukan sakit-sakit gitu ya. Kan sesuatu yang bisa terjadi dalam sekejap, seperti membalikkan tangan. Menurut saya itu ilusi yang sedang dibangun oleh mereka yang tidak punya dalil untuk menolak keberadaan, untuk menolak sikap dan langkah politik elit Indonesia untuk menolak, termasuk Gubernur Bali sendiri untuk menolak ajang Piala Dunia di bawah 20 ini. Under 20 ini. Saya kira itu. Jadi sebenarnya kita dan mereka tidak bisa membuktikan, man. Pak Aman mungkin bisa lihat omongan-omongan mereka ini umumnya kan cuma celaan-celaan, komentar-komentar sinis yang tidak terukur, tidak ilmiah, dan tidak bisa membuktikan apakah penyelenggaraan sepak bola yang sekali jadi itu, event itu, yang mungkin terjadi dalam sebulan itu, akan berdampak sistematik dan sistemik terhadap sepak bola Indonesia. Kalau mereka tidak mau melihat sejarah, minimal apa penyelenggaraan sepak bola di Amerika misalnya, atau penyelenggaraan sepak bola di Amerika pun majunya kan setelah mereka memperbaiki kompetisi dalam negerinya. Kompetisi dalam pasti harus dimulai dari kompetisi dalam negeri. Jadi kita harus looking inward. Nah, looking inward dan profesionalisme, dan juga kita harus percaya bahwa membangun industri sepak bola atau industri olahraga apapun itu butuh waktu, takes time, dan itu bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam sekejap, dalam satu. Kayak bulu tangkis lah ya kita ya, kan bulu tangkis bisa survive bertahan kita di nomor 1 dunia ya karena memang sudah ada pembinaan dari rapi dan memang ditangani secara profesional, secara serius. Ini PSSI ini amburadul sekarang. Dan memang masalah dari satu masalah di samping juga menurut saya boleh jadi concern dari Bali adalah apabila dipaksakan penyelenggaraan itu kemudian ada teror yang tidak bisa ditangani, dampaknya ini bisa 10-20 tahun depan. Jadi bahkan kalaupun perhitungan ekonomi dijadikan sebagai dasar gitu, boleh jadi dampaknya jauh lebih buruk daripada manfaat ekonominya. Ya. Oke, baik Seth. Ya, saya pikir tuntaskan obrolan kita tentang pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Karena seperti tadi kita kembali lagi ya, jadi kita tidak bisa mempertaruhkan nilai-nilai kebangsaan kita, karena bangsa ini kan dibangun berdasarkan nilai, hanya untuk sekedar penyelenggaraan event temporal. Apalagi toh event itu belum menentukan atau sama sekali tidak bisa dianggap menentukan nasib persepak bola kita ke depan. Karena tadi saja sepak bola atau budaya sepak bola, profesionalisme, pembinaan itu harus dimulai dari dalam negeri, memperbaiki kompetisi. Dan mulai dari klub-klub ya. Iya, paling enggak langsung nasional kan? Iya, betul. Karena kita tahu lah pengalaman di banyak negara, di Eropa, terutama di negara-negara sepak bola Brazil, mereka mulai dari situ, dari pembinaan junior dan juga kompetisi reguler di dalam negeri. Jadi ya PSSI harus berintrospeksi, bukan hanya soal kegagalan menyelenggarakan event, tapi juga bagaimana mereka memperbaiki kompetisi. Itu juga satu poin menurut saya. Kalau kemudian kita belum selesai dengan urusan tanggungan menurut saya itu pelajaran penting. Betul. Jadi bagaimana peristiwa nasional dan berubah itu
seperti berlalu gitu saja. Betul. Kita mau mengejar sesuatu yang besar. Dan kalau terjadi itu di Indonesia dengan orang asing, apa terus citra kita? Gitu. Ya. Jadi itu kan akan hancur lebur citra Indonesia. Ya, jadi ini harus jadi momen introspeksi buat PSSI terutama dan juga insan sepak bola Indonesia agar lebih inward looking, ya, introspektif gitu ya, supaya kedepannya sepak bola kita bisa melihat kemajuannya. Nah, ini saya ingin satu pertanyaan. Kalau situasi atau momen-momen seperti ini terjadi lagi, ya apa kira-kira menurut antum langkah-langkah yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, apabila kita bicara, misalkan timnas kita main di turnamen di luar negeri yang kebetulan kita berhadapan dengan Israel. Yang jelas begini Pak Iwan, nilai, cita-cita itu jangan kita jual untuk sesuatu yang murah, untuk sesuatu yang manfaatnya belum tentu ada, tapi mudaratnya, kerugiannya, dampaknya itu bisa memecah belah bangsa. Jadi apapun persatuan, integrasi bangsa itu jauh lebih penting. Kembali lagi ke prinsip tadi yang pertama. Betul. Sama seperti orang bertanya, apakah ini contoh aja ya, ini contoh lucu-lucuan tapi mungkin ada. Apakah selingkuhnya seorang pelatih dengan perempuan yang cantik, baik dan sebagainya itu bukankah keuntungan bagi pelatih? Ya, sesaat ya, kamu kerugian keluarga, di dalamnya ada istri, mungkin anak dan mertua dan lain sebagainya, dan juga citramu di tengah masyarakat dan seterusnya. Keuntungan sesaat yang kamu belum tentu juga kamu bisa nikmati gitu ya. Misalnya ini kan istilahnya ada dulu film nikmat sesaat membawa apa? Sengsara ya. Oke. Ya. Demikian para pemirsa sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.